Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akram, NPM A1A0200021, mata kuliah keterampilan menyimak dengan dosen pembimbing Bapak Wisman MPD. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang tujuan dari keterampilan menyimak. Saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama, pokok bahasan, yaitu tujuan keterampilan menyimak. Yang kedua, sub pokok bahasan, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. Tujuan menyimak sesuai dengan pesan pembicara. B. Tujuan menyimak sesuai dengan kehendak pembicara. Baiklah, yang pertama adalah pokok bahasan, yaitu tujuan keterampilan menyimak. Menurut Logan, tujuan menyimak beraneka ragam antara lain sebagai berikut. 1. Menyimak untuk belajar, yaitu menyimak dengan tujuan utama agar dia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. 2. Menyimak untuk memperoleh keindahan audial, yaitu menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau yang diperdengarkan atau dipagelarkan, terutama dalam bidang seni. 3. Menyimak untuk mengevaluasi, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat menilai apa-apa yang disimak itu, baik buruk, indah jelek, tepat ngawur, logis tak logis, dan lain-lain. 4. Menyimak untuk mengapresiasi simakan, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya itu, seperti pembacaan cerita, pembacaan puisi, musik dan lagu, dialog, diskusi panel, dan perdebatan. 5. Menyimak untuk mengkomunikasikan ide-idenya sendiri, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan, maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. 6. Menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, yaitu menyimak dengan maksud dan tujuan agar si penyimak dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, mana bunyi yang membedakan arti dan mana bunyi yang tidak membedakan arti. Biasanya, ini terlihat nyata pada seseorang yang sedang belajar bahasa asing, yang asik mendengarkan ujaran pembicara asli. 7. Menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Sebab dari sang pembicara, dia mungkin memperoleh banyak masukan berharga. 8. Menyimak untuk meyakinkan, yaitu menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini diragukan oleh si penyimak ragukan. Dengan perkataan lain, dia menyimak persuasif. Selanjutnya, yang kedua yaitu sub pokok bahasan, yang membahas dua hal, yaitu A. Tujuan menyimak sesuai dengan pesan pembicara. B. Tujuan menyimak sesuai dengan kehendak pembicara. Berdasarkan kedua tujuan tersebut, kalau dirinci lebih jauh, maka tujuan menyimak dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Mendapatkan fakta. Pengumpulan fakta dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kegiatan pengumpulan fakta atau informasi melalui menyimak dapat berwujud dalam berbagai variasi. Misalnya mendengarkan radio, televisi, penyampaian makalah dalam seminar, pidato ilmiah, percakapan dalam keluarga, percakapan dengan tetangga, percakapan dengan teman sekerja,
sekelas, dan sebagainya. Kegiatan pengumpulan fakta atau informasi ini di kalangan pelajar dan mahasiswa banyak sekali dilakukan melalui menyimak. Fakta yang diperoleh melalui kegiatan menyimak ini kemudian dilengkapi dengan kegiatan membaca atau mengadakan eksperimen. 2. Menganalisis fakta. Fakta atau informasi yang telah terkumpul perlu dianalisis. Harus jelas kaitan antar unsur fakta, sebab dan akibat apa yang terkandung di dalamnya. Apa yang disampaikan pembicara harus dikaitkan dengan pengetahuan atau pengalaman menyimak dalam bidang yang relevan. 3. Mengevaluasi fakta. Tujuan ketiga dalam suatu proses menyimak adalah mengevaluasi fakta-fakta yang disampaikan pembicara. Dalam situasi ini, penyimak sering mengajukan sejumlah pertanyaan seperti antara lain: A. Benarkah fakta yang diajukan? B. Relevankah fakta yang diajukan? C. Akuratkah fakta yang disampaikan? Apabila fakta yang disampaikan pembicara sesuai dengan kenyataan, pengalaman, dan pengetahuan penyimak, maka fakta itu dapat diterima. 4. Mendapatkan inspirasi. Ada kalanya orang menghadiri suatu konvensi, pertemuan ilmiah, atau jamuan tertentu, bukan untuk mencari atau mendapatkan fakta. Mereka menyimak pembicaraan orang lain semata-mata untuk tujuan mencari ilmu. Penyimak seperti ini biasanya orang yang tidak memerlukan fakta baru. Yang mereka perlukan adalah sugesti, dorongan, suntikan semangat, atau inspirasi guna pemecahan masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka ini sangat mengharapkan pembicara yang inspiratif, sugestif, dan penuh gagasan orisinal. Pembicaraan yang semacam ini dapat muncul dari tokoh-tokoh yang disegani, dari direktur perusahaan, orator ulung, tokoh periklanan, salesman, dan sebagainya. 5. Menghibur diri. Sejumlah penyimak datang menghadiri pertunjukan seperti bioskop, sandiwara, atau percakapan untuk menghibur diri. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah lelah, letih, dan jenuh. Mereka perlu penyegaran fisik dan mental agar kondisinya pulih. Karena itulah mereka menyimak untuk tujuan menghibur diri. Sasaran yang mereka pilih pun tertentu, misalnya menyimak pembicaraan cerita-cerita lucu, banyolan percakapan pelawak, menonton pertunjukan yang kocak seperti yang dibawakan grup Sri Mulat. 6. Meningkatkan kemampuan berbicara. Tujuan menyimak yang lain yaitu untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Dalam hal ini, penyimak memperhatikan seseorang pembicara, contohnya pada segi cara memulai dan mengakhiri pembicaraan. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menyimak merupakan kegiatan yang disengaja melalui proses mendengar untuk memahami bunyi-bunyi bahasa. Adapun tujuan menyimak ialah mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, menghibur diri, dan meningkatkan kemampuan berbicara. Mungkin itulah penjelasan-penjelasan materi mengenai tujuan keterampilan menyimak yang dapat saya sampaikan di video ini. Saya menyadari bahwa dalam video ini masih terdapat kekurangan, ya karena saya juga masih belajar. Cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.